بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nanda Solihah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda masih sehat dan semoga semua aktivitas Ananda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ananda, hari ini kita akan belajar kembali di subtema 1 aneka benda di sekitar. Ananda, pada pembahasan kemarin kita sudah belajar pembelajaran 4 dan 5. Pada pembelajaran 4 dan 5 kita belajar mengenai benda yang terbuat dari plastik, kemudian kaca, logam, dan karet. Pada setiap bahan atau benda yang terbuat dari bahan tadi memiliki sifat-sifat fisik. Nanti sifat-sifatnya akan dilihat apakah sifat ini cocoknya dibuat menjadi benda apa. Misalnya kaca ini sifatnya tembus pandang atau tembus cahaya, maka bisa kita buat jendela, karena kita perlu jendela yang bisa agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah, misalnya seperti itu. Jadi semua bahan dilihat sifatnya, lalu ditentukan mau benda apa yang dibuat. Kemudian kita belajar mengenai daur ulang. Ada logo daur ulang, Anda masih ingat, yang berupa panah yang terus berputar, bentuknya seperti segitiga. Itu adalah lambang dari reduce, reuse, and recycle. 3 ya, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi sampah plastik, reuse menggunakan kembali sampah plastiknya dengan membuat lagi, kemudian recycle mendaur ulang dengan mengganti plastik baru atau menjadikan sampah plastik menjadi plastik yang baru. Selanjutnya kita juga belajar mengenai permainan bola tangan, di mana bolanya juga terbuat dari plastik. Permainan bola tangan adalah salah satu gerakan manipulatif. Lalu permainan bola kayu yang pada alat bermainnya yaitu bola, pemukul, dan gawangnya terbuat dari kayu. Kita juga belajar mengenai satuan panjang, yang satuan panjang ini bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Kita belajar juga konversinya, konversi satuan ukur. Ada konversi itu artinya mengubah ya Ananda, mengubah satuannya, satuan panjangnya, contohnya cm, kemarin kita ubah menjadi meter, dan sebaliknya meter kita ubah menjadi cm. Jadi ini namanya konversi ya, konversi artinya mengubah satuannya. Kemudian kita juga belajar mengenai musyawarah. Pada musyawarah sebaiknya semuanya menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ketika menyampaikan pendapat, tentu tidak boleh memaksakan kehendak atau menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar.
Itulah yang kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan lanjut di pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 kita akan mulai dari musyawarah. Kita sudah tahu bahwa musyawarah itu semuanya sebaiknya menyampaikan pendapatnya. Coba pertama sebutkan keuntungannya jika kita melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Karena semuanya menyampaikan pendapatnya, tentu pendapat yang akan didapatkan beragam, sehingga keuntungannya kita bisa memilih pendapat yang terbaik. Kemudian yang kedua, bagaimanakah cara menghormati pendapat teman? Yaitu kita mendengarkan dengan baik. Terus kita juga tidak boleh memaksakan bahwa pendapat kita yang paling benar. Kemudian kita bisa menunggu teman menyampaikan pendapat sampai selesai. Nomor 3, apakah yang akan terjadi jika kita menghormati pendapat teman? Yang pertama, teman merasa dihargai. Kedua, teman juga akan menghormati pendapat kita. Yang ketiga, tentu musyawarah akan berjalan lancar. Yang keempat, ceritakan pengalaman kalian menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, bagaimana pengalaman Ananda saat musyawarah? Apakah Ananda menghargai pendapat orang lain? Ceritakan nanti pendapat Ananda. Ananda bisa menceritakannya. Menyelidiki bahan pembentuk benda. Pilihlah bahan yang tepat untuk membuat benda. Pemilihan bahan yang tepat untuk menjadikan benda berfungsi maksimal. Misalnya kalian ingin menentukan bahan untuk membuat meja tamu. Bahan apakah yang paling baik untuk membuat meja tamu? Apakah kaca, kayu, atau aluminium? Jadi ketika Ananda ingin membuat benda, misalnya Ananda ingin membuat meja. Ustazah, saya ingin membuat meja. Lalu Ananda memikirkan, sebaiknya bahan untuk meja yang ingin saya buat terbuat dari bahan apa ya yang paling baik? Jadi pemilihan bahan itu sangat penting. Misalnya Ananda berpikir, bagaimana kalau mejanya dari kertas? Kalau dari kertas ternyata nanti mejanya tidak kuat. Atau nanti ketika ditaruh gelas, maka mejanya akan jatuh. Nah, misalnya seperti itu. Maka Ananda pikirkan bahan yang cocok. Misalnya, bagaimana kalau tidak kaca, kayu, misalnya Ananda berpikir seperti itu. Jadi Ananda bisa, ketika Ananda ingin membuat benda, Ananda tentukan dulu bahannya supaya nanti bendanya berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan belajar kelebihan dan kekurangan dari bahan. Ananda bisa melihat tabel 1.11. Ini adalah contoh benda ya Ananda. Contoh bendanya adalah meja tamu. Meja tamu ini misalnya meja tamu di rumah Ananda. Ananda lihat meja tamu saya terbuat dari bahan kayu dan kaca. Lalu Ananda amati apa kelebihan dan kekurangannya. Ternyata kalau meja tamunya terbuat dari kayu, kelebihannya kuat. Bahkan beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Tapi Ananda pikir-pikir kalau kekurangannya dapat dimakan rayap dan mudah terbakar. Kemudian atasnya itu kaca. Nah, kaca kelebihannya nanti transparan dan tidak dimakan rayap. Tapi kalau terkena benturan akan pecah. Kekurangannya, Ananda juga bisa menulis berbagai nama benda. Apakah itu ember, kemudian gelas dan lain-lainnya, Ananda bisa tulis terbuat dari bahan apa saja, lalu kelebihan dan kekurangannya. Pernahkah Ananda melihat alat ukur panjang seperti gambar di samping? Alat ukur yang 1.34. Gambar itu adalah meteran gulung atau meteran saku. Ini meteran saku ya. Meteran gulung digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Biasanya meteran ini digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Anda pernah lihat sungguhan atau pernah lihat secara langsung? Mengonversi satuan panjang. Tadi Ustazah bahas mengenai konversi. Konversi berarti Ananda mengubahnya menjadi
satuan yang lain. Nanti insya Allah ini akan jadi tugas ya Ananda. Nanti insya Allah Ustazah akan jelaskan tugasnya. Untuk tugas hari ini yaitu ini tadi yang Ustazah sampaikan di halaman 48 sampai 49. Coba Ananda lihat, ada nomor 1. Untuk nomor 1 yang dikerjakan A dan B saja. A dan B saja ya Ananda. Jangan lupa ubah dulu meternya, sisanya taruh di sentimeter. Insya Allah kalau kemarin nonton video sudah paham ya. Kalau lupa boleh ditonton kembali. Kemudian kerjakan nomor 2 sampai 4. Nomor 2 sampai 4 ini pilihan ganda ya Ananda. Jadi dipilih satu, apakah jawabannya A atau B atau C. Jangan lupa nomor 1 A dan B saja. Ini bukan pilihan ganda, ini esai. Jadi ditulis A dan B jawabannya apa. Kemudian 2, 3, 4 pilih salah satu. Apakah A atau B atau C, karena ini pilihan ganda. Nomor 2, 3, dan 4 pilihan ganda. Pilih jawaban yang benar. Demikian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar pembelajaran 6, berarti subtema 1 sudah selesai ya Ananda. Kita sudah belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda yang terbuat dari bahan kertas, kayu, plastik, kaca, logam, dan karet. Masing-masing bahan memiliki sifat-sifat sendiri. Pada sifat-sifat tersebut, kita bisa tentukan benda apa yang ingin dibuat. Kalau kita ingin membuat benda untuk memasak, misalnya peralatan masak, tentu kita tidak memilih benda yang terbuat dari plastik karena akan meleleh. Maka kita bisa membuat dari bahan logam, misalnya seperti itu. Kita juga selama pembelajaran 6 belajar mengenai musyawarah. Pada musyawarah kita bisa bertukar pikiran. Musyawarah sangat bagus karena kita bisa mendapatkan pendapat yang terbaik. Lalu musyawarah ini kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus menghargai orang lain dengan mendengarkan jawabannya atau pendapatnya. Kemudian kita juga belajar mengenai konversi satuan panjang. Kita belajar mengenai satuan panjang apa saja. Lalu ketika dikonversi atau mengubah satuannya, yaitu ketika sentimeter diubah ke meter, meter diubah ke sentimeter. Lalu kita juga belajar mengenai alat ukurnya. Alat ukurnya tergantung keperluan. Misalnya mau mengukur lingkar pinggang, tentu menggunakan meteran pita. Mau mengukur tingginya pintu, maka kita bisa menggunakan meteran saku atau meteran gulung. Lalu kita juga belajar mengenai gerakan manipulatif. Pada gerakan manipulatif, contohnya gerakan permainan bola tangan. Permainan bola tangan bisa kita lakukan dengan memasukkan gawang paling banyak. Kemudian permainan melempar dan menangkap bola, ini juga gerakan manipulatif. Biasanya gerakan manipulatif menggunakan benda atau alat, contohnya bola. Nanti saat melakukan gerakannya kita menggunakan anggota tubuh tangan atau kaki. Contohnya tangan seperti permainan bola tangan. Kalau dengan kaki seperti sepak bola. Itulah yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1-6 di subtema 1. Insyaallah kita akan lanjut besok ke subtema 2. Insyaallah. Ananda apakah sudah memahami yang sudah kita pelajari di subtema 1? Jika belum paham boleh ditanyakan.
Demikian, mari kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.